September 2021. Petani porang Oku Selatan, Muara II, Sumsel. Hari ini kita pengerapian pengunci mulsa ya bosku, karena ini kemarin jarang-jarang ya. Hari ini kita akan rapikan agar saat terkena angin tidak terbang-terbang ya, menggunakan bambu tali yang udah dibelah. Nah, apukat 1 pengerapatan. Penguncian mulsa ini kemarin udah selesai ya bosku, tapi ini kan kemarin rencananya digulut di pinggirannya ini ya, maksudnya ditimbun, tapi setelah terkena hujan dia jadinya turun ya, seperti ini contoh yang di depan kita. Ini kemarin saya cangkul ya di pinggirannya, diratain di pinggiran. Setelah terkena hujan lebat dia turun bosku, jadi kita tangani dengan cara mengerapatkan di pinggir-pinggirannya aja, agar saat terkena angin dia tidak mumpat-mapit. Ini di apukat 2 ya. Nih, agar tidak terbang-terbang ya terkena angin. Ini baru berapa hari ya dari penanaman, jadi belum tumbuh. Mungkin ketahuannya itu rata pertumbuhannya 3 bulan atau 2 bulanan bosku. Ini cuman berapa minggu ya, 2 mingguan ya, baru usia 2 mingguan. Penanaman katak mini dan katak sedang. Ini tidak menggunakan katak super ya bosku. Yang menggunakan katak super itu yang di ladang apukat 2. Ini apukat satunya cuman menggunakan katak sedang isi 400, yang katak mininya isi 600 dan 500 ya. Mari kita lihat setelah 2 mingguan ya, yang tumbuh belum rata bosku. Ini yang udah mulai tumbuh ya. Ini baru usia 2 mingguan ya, 2 mingguan. Menggunakan mulsa. Baru usia 2 mingguan, belum rata bosku. Mungkin ya ratanya ini kita bisa prediksi ya 2 bulanan atau 3 bulan. Itu kita bisa tahu mana yang tumbuh dan mana yang enggak tumbuh. Ntar mungkin yang enggak tumbuh kita sulam lagi ya. Ini menggunakan katak sedang isi 400 kemarin, sama katak mini. Meretap tumbuhannya. Ntar kita videokan kalau udah usia 2 bulan atau 3 bulan, kan dia rata bosku. Hari ini kita pengerapatan di pinggir-pinggirnya, agar saat terkena angin dia tidak mumpat-mapit atau ngelembung-lembung ya di mulsanya ini. Mungkin ya tahun berapa 3 tahun lagi lah kita ntar menggunakan katak
super di sini bosku. Doakan aja ini supaya berhasil yang tanaman ini. Ini lahan pertama bosku, pertama ini yang ditanam porang. Yang ladang apukat 2 itu ya udah 2 kali nih tanam porang. Jadi doakan aja berhasil bosku, yang ini kita bisa menggunakan katak super dari hasil sini ntar, sama pakai umbi juga. Karena ini pertama kita menggunakan katak sedang aja bosku, sama katak mini. Ini kita akan gunakan 2 musim saja. Ini proses pengerapatan, pengunciannya seperti ini. Kalau rapat seperti ini kan dia tidak mepet-mepet terkena angin bosku, tidak ngelembung-lembung juga, paten pokoknya bosku. Kemarin ini udah dikunci ya dengan menggunakan tanah siringan, ini dia naik-naikkan. Tapi setelah terkena hujan lebat dia turun bosku, seperti yang di sana contohnya tadi. Jadi hari ini kita pengerapian di pinggir-pinggirnya menggunakan bambu tali yang udah dibelah seperti ini. Keuntungan bambu tali ini tidak susah bosku saat ditekuk ya. Kalau menggunakan bambu biasa ya itu susah bosku, susah ditekuk dan mudah patah juga ya. Nah, cara kami ini menggunakan penguncinya bambu. Kalau daerah Jawa ya itu udah ada penjualan penguncian mulsa bosku. Dia sama seperti ini, tapi bedanya dia seperti plastik ya, lentur, bisa ditekuk. Tapi di sini kita petani porang Oku Selatan, Sumatera Selatan ya, manfaatkan bambu tali, lebih praktis, murah bosku. Wah. Jadi itu ibu-ibu proses pengerapatan. Mari kita lihat cara dan pemasangannya. Nah, seperti ini bosku. Mak mana Wak? Nah, mak mana caranya nih? Seperti ini ya bosku kita pengrapatnya. Seperti ini. Nah ini kan lipat sedikit, kemudian kalian tancapkan. Ini kemarin ini jarang-jarang bosku, jadinya belum kuat ya, udah terbang. Jadi ini proses pengerapian lagi nih. Kemarin ini semuanya udah ditinggiin ya, dicangkulin pinggir-pinggirannya, tapi setelah kena hujan lebat ya, jadinya tanah yang di pinggir-pinggiran ini jadi turun bosku. Tapi ini cara kami menanganinya, kita menggunakan penguncian lagi, kita rapatkan. Kemarin itu menggunakan penguncian juga bosku, tapi kan kemarin itu tidak kami rapatkan ya, jarang-jarang seperti ini. Nah sekarang kita servis lagi supaya lebih paten lagi bosku. Ini perkembangan baru 2 minggu bosku, menggunakan katak mini, katak sedang, tidak menggunakan katak super ya. Yang katak super itu ladang apukat 2 yang menggunakan katak super. Ntar kita bikin video yang katak supernya ya, gimana perkembangannya setelah baru 1 minggu itu bosku. Dibandingkan gunakan katak sedang sama katak mini ini jauh ya bosku. Keuntungan katak super itu lebih cepat ya pengeluaran daun tunasnya ini diketimbangkan menggunakan katak ini seperti ini.
Ini separoh sampai sana itu cuman 61 kilo, yaitu saya kemarin pengambilannya saya beli ya. Bibitnya itu di Lampung kemarin. Yang sebelah sana, yang sana baru dari hasil panen yang di ladang Apukat 2. Kalau yang dari sini sampai sana ini beli di Lampung kemarin, tempatnya Pak Dewanto, Metro Lampung. Petani porang juga bosku, petani sekaligus bos porang. Kemitraannya Pak Paidi Porang. Kemarin saya ngambil bibit sana, beli di sana, yang sini sampai sana sama Pak Dewanto. Sisanya kemarin menggunakan hasil tanam musim kemarin. Ini perkembangan umbi cabutan ya, dari ladang Apukat 2. Ini perkembangannya di atas mulsa. Yang digunakan umbi cabutan ini hanya di lorong-lorong pokatnya aja. Bisa kalian lihat perkembangannya. Itu BLMA itu. Wih, masangan bosku. Nah, ini bosku. Sebenarnya ini udah rapat ya bosku, tapi kita kan antisipasi ya, supaya lebih paten lagi ya, agar awet juga bosku. Takutnya ya terkena angin kuat kenceng ya, jadinya terbang ntar malah mulsanya ini sobek. Nah kemarin itu seperti ini bosku, udah rata kemarin, udah dinaik-naikin, ditutupin pinggir-pinggirannya, tapi turun bosku, nggak nyampe 1 bulan ya itu dari penggulutan kemarin, pemasangan mulsa itu turun lagi bosku. Jadi kita pengerapatan lagi, pengerapatan. Ini yang cabutan nih, perkiraan kita ya paling bisa rata ini ya, pertumbuhannya ya 2 bulanan ya bosku, 2 bulan atau 3 bulan. Itu bisa kita lihat yang mana ya tumbuh, yang mana tidak tumbuh. Nah tidak tumbuh kita akan penyulaman tar. Ini keuntungannya menunggu matanya atau tunasnya keluar itu saat penangkarnya ini bosku. Dia pertumbuhannya cepat ya, jadi muncul matanya itu, tunasnya ini cepat. Kalau kalian tidak melakukan penangkaran dahulu ya, itu pertumbuhan tunasnya ini lama ya bosku, keluar matanya ini lama. Kalian tangkarkan dulu ya, bisa kalian bikinkan rak atau kalian taruh aja lah di atas apa namanya, semen ya, apa lantai itu kalian ratakan aja. Ntar kan kalau udah waktu penanaman itu dia tumbuh bosku, akan tumbuh bosku. Jadi itulah keuntungannya saat ditangkarkan ya. Nah, ini sama bosku,
kita menggunakan lebar gulutan 80 ini kemarin, dan jaraknya menggunakan 30. Nah, yang cuman bedanya sama apukat 2 itu jarak siringnya aja bosku, jarak siringnya. Ini menggunakan 60 jarak siringnya ya. Yang sedangkan yang ladang satunya itu apukat 2 ya, itu menggunakan jarak siringan itu cuma 20. Karena perbedaannya lorong pokatnya itu kan lebih lebar ini bosku, sama ditimbang ladang apukat 2 itu lebaran sini. Jadi itu kemarin supaya dapat 4 ya, itu lebaran siringnya diperkecil menjadi 20. Tapi keuntungan menggunakan lebar hanya 20 itu ada juga keuntungannya bosku. Jadi rumput yang tumbuh di sini ya, di siringan ini tidak terlalu banyak juga bosku. Dibandingkan ini menggunakan 60 ini, rumputnya lumayan juga ini bosku, tumbuh di siring-siringannya. Itu ibu-ibunya saat pengerapian. Sama bosku, saat penancapan ini kan lumayan tajam bosku, jadi kalau bisa ya harus menggunakan sarung tangan bosku, karena kebeler tajam ini bosku. Ini contoh yang terkena angin nih bosku, nih soek dia bosku, karena kena angin ya, jadi terbang-terbang ini sobek. Ini contoh ini tidak ada yang kita potong-potong, ini bukti nyata nih bosku. Kalau tidak dirapatin kan dia soek seperti ini. Nah, makanya kita hari ini pengerapatan bosku. Ini contohnya. Nih. Bawa ini nggak pakai capil ya bosku, panas ini. Pakai capil itu nak di pondok tuh masih ada. Beliau nggak sayang-sayang dengan dirinya kok. Oh, Sudah Chan. Wah, malu dia bosku. Ya, ini apukat 2, maksud saya apukat 1 ya bosku. Ini tempatnya ladang yang ke-1 ini, yang kedua yang di sana. Ini lumayan tajam, kalau bisa kalian menggunakan sarung tangan bosku. Ini campur apukat. Ini apukatnya ada yang kendil. Kendil itu yang buah 1 kilo ya bosku. 1 buah apukat itu 1 kilo. Ada itu contohnya. Mari kita lihat itu bosku. Ada yang niki, ada yang daun merah itu namanya. Nah, ini yang daun merah bosku. Ada juga yang siger ya. Siger itu baru kemarin bosku, kita dari Lampung bibitnya kemarin. Oh, kayak dari Lampung. Ini yang kendil itu dari Jawa. Ini udah kembang. Ini yang kendil ya, yang buah 1 kilo. Udah pentil.
Yang daun merah itu namanya pangeran bosku. Ini bu yang kendil ini bosku, yang buah 1 kilo. Ini kemarin yang satunya udah jatuh bosku, karena itu telat pengambilan ya, jadi udah tua karena keberatan juga mungkin ya, udah waktunya gugur jadi jatuh bosku. Ini kemarin busuk bosku, mungkin ya ini masih gugur busuk ya dinamakan, karena ini baru buah pertama ya, jadi tinggal satu. Ini mungkin ntar kita petik ya. Ini buahnya udah 1 kilo, ini udah tua ini bosku, batang masih kecil, udah berbuah. Ini kemarin terkena jamur ini bosku, jamur batang. Ini kita obati menggunakan cuka kayu sama lanet kemarin. Ini udah sembuh ini. Kemarin di sini bosku, ini contohnya. Ini bosok ya, tapi batangnya masih hidup. Kita semprot pertama itu menggunakan lanet. Kemudian lanet itu tidak ada reaksi apapun ya. Kemudian kita semprot menggunakan cuka kayu. Alhamdulillah ya tertangani bosku, kalau enggak ini mati nih kemarin. Wah, pisangnya ini udah tua ini, udah penebangan aja nih. Tap. Nah, ini kalian bisa lihat juga alpukat Sumatera Selatan muara 2, paten kali ini bosku. Batang kecil ini, nah pokatnya bisa kalian lihat bosku. Ini tampaknya kita setting ya bosku, ini asli ini. Nih gede-gede bosku, lebat. Ini belum sempat kita tunjangin ya, karena masih sibuk ngurusin porang ya bosku. Ntar mungkin setelah selesai ya ngurusin porang, kita akan tunjang yang udah belajar buah ini bosku, alpukatnya. Ini bosku, paten kali ini alpukat Sumatera Selatan. Ini udah belajar buah bosku. Ini saya pilih ya menanam porang ini, kita supaya pokatnya ini pertumbuhannya lebih maksimal juga bosku. Kalau menggunakan menanam jagung ya, kalau jagung itu terlalu rapat ya bosku, jadi sinar matahari itu kurang, jadi pertumbuhan pokat itu jadi nggak kuat ya, kayak kurang persinaran matahari, jadinya teklok gitu loh, lemes maksudnya. Kalau menggunakan porang ini ya, kalian bisa lihat kan pancaran matahari. Ini bekas yang kita buat tadi menggunakan bambu tali. Ini kemarin bekas kita tanamin terong ya bosku. Ini 1,5 hektar, ini 2 hektar kurang ini bosku, jadi 2 hektar kurang ini kemarin sebelum di porangin. Ini kemarin terongin, kemarin ditanam porang bosku. Ini lahan ini kemarin, tahun ini kita tanam porang. Oke bosku, sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian subscribe ya bosku, karena subscribe itu gratis. Dengan kalian berikan subscriber itu sangat berarti bagi kami ya bosku, apalagi dengan youtuber pemula yang kalian beri subscriber itu sangat berarti bosku.
Oke, jika kalian suka ya, bisa kalian like, nyalakan loncengnya bosku, agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke bosku, buat penonton setia Candrawi Channel, saya mengucapkan terima kasih bosku, karena berkarya itu tidak semuanya dari atas, karena berkarya itu mulai dari bawah ya bosku. Oke bosku, saya mengucapkan terima kasih. Candrawi Channel, mantap orang.